Hai Mission Lovers, di episode sebelumnya kita sudah mendengar kisah para martir dari Korea dan juga Kanada. Negara yang dijuluki sebagai negara tirai bambu juga memiliki martir yang sangat banyak loh. Negara itu adalah Cina. Mission Lovers tahu nggak? Pada waktu itu, di Cina, agama Kristen tidak diizinkan untuk dipraktekkan selama berabad-abad. Apakah yang terjadi? Mari kita simak. Nah Mission Lovers, setiap tahun pada tanggal 9 Juli, Gereja Katolik merayakan pesta 120 martir Cina. Penganiayaan agama memiliki sejarah panjang di Tiongkok, terutama penganiayaan terhadap orang Kristen. Ribuan diantaranya meninggal karena iman mereka dalam milenium terakhir. Martir Cina adalah nama yang diberikan kepada sejumlah anggota Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks Timur yang terbunuh di Cina selama abad ke-19 dan awal abad ke-20. Sebagian besar adalah orang awam Cina, tapi yang lain adalah misionaris dari berbagai negara lain. Banyak dari mereka meninggal selama pemberontakan Boxer. 120 umat Katolik yang meninggal antara tahun 1648 dan 1930 sebagai orang suci martir Cina, dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 1 Oktober 2000. Dari kelompok itu, 87 adalah orang awam Cina dan 33 adalah misionaris. 86 meninggal selama pemberontakan Boxer pada tahun 1900. 33 misionaris kelahiran asing, kebanyakan imam dan religius, termasuk anggota Ordo Pengkhotbah, Virar Minor, Jesuit, Salesian, dan Fransiskan Misionaris Maria. Salah satu martir pribumi yang lebih terkenal adalah seorang gadis Tionghoa berusia 14 tahun bernama An Wang, terbunuh selama pemberontakan Boxer, ketika dia menolak untuk melepaskan keyakinan agamanya. Dia dengan berani menahan ancaman dari para penyiksanya, dan tepat ketika dia akan dipenggal, dia dengan ceria mengatakan, pintu surga terbuka untuk semua, dan mengulangi nama Yesus 3 kali. Martir lainnya adalah Chi Zuzi, 18 tahun yang sedang bersiap untuk menerima sakramen pembaptisan, ketika dia tertangkap di jalan pada suatu malam dan diperintahkan untuk menyembah berhala. Dia menolak untuk melakukannya, mengungkapkan kepercayaannya kepada Kristus. Lengan kanannya dipotong dan dia disiksa, tetapi dia tidak menyangkal imannya. Sebaliknya, dia tanpa rasa takut mengatakan kepada para penculiknya sebelum dikuliti hidup-hidup, "Setiap bagian dari darahku, setiap bagian dari dagingku akan memberitahumu bahwa aku adalah orang Kristen." Lalu Mission Lovers tahu nggak? Ada juga Agustinus Zaorong yang merupakan pendeta Tionghoa asli yang pertama menjadi martir. Lahir pada tahun 1746, ia adalah seorang prajurit yang mengawal Uskup John Gabriel Taurin de Vries menuju kemartirannya di Beijing. Kesaksian uskup menuntun Agustinus untuk mencari pembaptisan pada usia 30 tahun. Dia ditabiskan menjadi imam 5 tahun kemudian dan menjadi martir pada tahun 1815. Frater John Gabriel Perboire, CM, adalah martir pertama yang dikanonisasi di Tiongkok. Ia disiksa dan mati di kayu salib. Selama syafaat dan banyak mukjizat, orang-orang menerima rahmat. Paus mengkanonisasi dia pada 2 Juni 1996 dan dia menjadi martir pertama yang dikanonisasi di Tiongkok. Frater Francisco Fernandez de Capilas adalah martir pertama di Cina. Dia ditugaskan untuk menginjili pada tahun 1641. Dia berangkat dari Manila melewati Taiwan, tinggal selama beberapa bulan sebelum ia pergi untuk menginjili di Provinsi Fujian. Ia ditangkap oleh tentara, dipenggal dan meninggal di Fuan pada tanggal 15 Januari 1648. Mission Lovers, fakta bahwa banyak umat awam Tionghoa yang mempersembahkan hidup mereka bagi Kristus bersama dengan para misionaris yang telah mewartakan Injil kepada mereka dan telah begitu mengabdi kepada mereka adalah bukti kedalaman hubungan yang dibangun oleh iman di dalam Kristus. Mereka dapat menjadi contoh keberanian dan konsistensiasi bagi kita semua. Apakah Mission Lovers juga berani menjadi saksi Kristus meskipun ada resikonya seperti martir Cina? Nah, sampai jumpa di episode menarik tentang kisah para martir selanjutnya ya.